Jumpa kembali di MTT Journey, Life Story, Inspiration of Life, dengan tema kita adalah alat Tuhan untuk memimpin dan mengantar keluarga dan bawahan kita masuk dalam rancangan dan kehendaknya. Dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 6, dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Tema pagi ini teman-teman, jelas kalau kita lihat di kitab Petrus pasal 5 ayat 1 sampai terakhir itu, khususnya sampai 11, itu ternyata kita hidup itu tidak bisa semena-mena seenak kita, teman-teman. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan apabila kita percaya, apabila taat, apabila mengasihi Tuhan adalah sebagai alat, teman. Bagaimana kita membawa keluarga kita dan bawahan-bawahannya kita, teman-teman. Jadi mungkin kalau diurut dari mulai keluarga kita sendiri, ya keluarga kecil kita, keluarga besar kita, bahkan kalau saya sebagai pengusaha atau teman-teman pengusaha atau orang karir atau buruh gitu, ya kita ini diminta oleh Tuhan untuk bisa membawa semua gitu keluarga kita dan bawahan kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, teman. Jadi tidak bisa seenaknya apa yang kita rencanakan kehendaki dari kita sendiri gitu. Nah, permasalahan yang timbul kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan janji-janjikan, kita terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa membawa mereka gitu. Jangankan membawa mereka, membawa diri kita sendiri saja bisa tidak tahu kita harus apa gitu, teman-teman. Nah, ini coba teman-teman, saya coba kupas satu persatu aja. Coba mulai kita lihat bareng-bareng kitab 1 Petrus, teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 2 dulu, teman-teman. Ayat 1 sampai 2. Judul perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Kalau di Nasrani, teman-teman, sering dikatakan umat itu adalah dombanya Tuhan Allah gitu. Kalau di Nasrani istilahnya begitu. Dan untuk yang Nabi Isa itu ya dianggapnya sebagai gembalanya, teman-teman. Dan kalau untuk versi saat ini ya imam kita ya gembala kita gitu. Nabi juga bisa masuk gembala juga gitu. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan akan Nabi Isa dan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Di sini dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, ini kalau kita simak, teman-teman, di ayat 2-nya gitu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Berarti gembalakanlah umat-umat gitu. Tapi kalau kita tidak punya umat dan jemaat gitu, kita ada di marketplace dan dunia sekuler, ya kita paling bicara gembala itu, domba-domba itu adalah ya ada yang di pinggir kita, teman. Kalau kita bicara berkeluarga, ya berarti keluarga kita gitu. Apabila kita lebih luas dari keluarga kita, ya ada keluarga kecil, keluarga kakak adik kita, dan keluarga paman bibi kita gitu. Itu keluarga besarnya itu, teman. Parameternya dari keluarganya ada 3. Keluarga kita sendiri, suami, istri, anak-anak, mantu mungkin gitu. Nah, meningkat lagi kepada keluarga kecil kita, berarti keluarga kakak adik kita, keluarga besar kita, berarti keluarga paman dan bibi kita, dan komunitas kita, masyarakat kita gitu. Itu nyambungnya gitu. Tapi kalau di antara kita mungkin paling sebatas staf dan karyawan kita mungkin. Kalau untuk pengusaha seperti itu. Jadi urutannya keluarga sendiri, keluarga kecil, keluarga besar, dan masuk ke dalam yaitu kelompok staf dan karyawannya kita. Nah, kalau staf karyawan kita ada jumlahnya belasan, ya mungkin ya orang yang kita gembalakan belasan orang. Tapi kalau Tuhan berkati dengan puluhan, ya akan jadi puluhan orang gitu. Kalau ratusan, kalau ribuan, kalau puluhan ribu, ratusan ribu, dan itu tidak ada batasnya, tergantung dari ya rancangan kehendak Tuhan bagi kita, teman-teman. Kita mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk apa? Tapi intinya begitu, teman-teman. Jadi waktu kita punya keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar kita punya staf dan karyawan kita, anggaplah sampai ke titik itu, atau mungkin kita meningkat ke komunitas gitu. Nah, itu ya bagaimana sih kita membimbing mereka itu untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, bukan masuk ke dalam rancangan kehendak kita gitu, dan bukan untuk bagaimana kita memperalat mereka gitu, bagaimana memperalat keluarga kita, bagaimana memperalat staf karyawan kita atau komunitas kita, bukan itu, teman-teman. Jadi ujung-ujungnya ya sebenarnya kalau dari sisi rohani, pengabdian diri kita gitu, bagaimana kita memimpin, menuntun gitu, mengarahkan mereka itu ya untuk pengabdian diri kita kepada Tuhan Allah agar bisa masuk ke dalam rancangan kehendak
kita, Tuhan Allah gitu. Nah, kalau diinspirasi saya teman-teman, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan katakan, "Atulah orang yang ada di bawah pengelolaan kita, baik keluarga atau staf dan karyawan kita, tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, dan jangan mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dengan pengabdian diri kita bagi Tuhan." Itu diinspirasi seperti itu, teman. Kalau saya sambung lagi kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 3 dan 4 gitu. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, kalau diinspirasi saya teman-teman, kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 3 sampai 4, belajarlah berbuat seolah-olah kita tidak dengan perintah gitu, tetapi kita lebih berikan contoh dan teladan bagi mereka. Ya, maka kita harus belajar kebenaran hidup yang sejati dari apa yang Tuhan perintah dan peraturan di dalam firman-Nya gitu, sehingga kita dapat sekaligus menjadi pelaku firman. Jadi kembali lagi kuncinya teman-teman, apabila kita tidak boleh memaksa mereka gitu. Mereka dalam arti kata yang dikatakan keluarga kita, staf karyawan kita, atau komunitas kita gitu, atau bahkan sesama kita gitu. Kita tidak bisa memerintahkan mereka dengan paksa, tapi kita harus memberikan suri toladan gitu. Kita bagaimana menjadi teladan, contoh dan teladan bagi mereka. Kuncinya itu teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teladan mereka, menjadi contoh mereka. Apabila kita tidak mengerti akan perintah dan peraturan Tuhan, kita nggak punya basic perintah dan peraturan Tuhan, akhirnya nanti takutnya contoh dan teladan kita jadi malah nggak keruan teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut lagi teman-teman di kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-5 teman-teman, 5 sampai 6 gitu teman. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau diinspirasi saya, 1 Petrus pasal 5 ayat 5-6 itu, belajarlah rendah hati kepada siapapun, terutama kepada orang yang lebih tua. Dan belajarlah merendahkan diri di bawah Tuhan yang kuat gitu, agar pada saat waktunya Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan, bukan ditinggikan oleh manusia, seperti yang terjadi dalam kehidupan orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan pada umumnya. Jadi kita beda teman, apabila kita pengen dianggap hebat gitu, dimuliakan, itu bukan dimuliakan atau dianggap hebat oleh manusia teman-teman. Yang Tuhan inginkan itu bagaimana kita bisa dianggap hebat atau dimuliakan, diagungkan gitu, ditinggikan oleh Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan kok bisa mengagungkan kita, memuliakan kita? Karena kita menjadi pelaku firman yang benar-benar apa ya, yang militan gitu, yang benar-benar berani melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hampir rata-rata semua bertentangan dengan yang di dunia. Jadi pasti waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, biasanya permasalahan akan datang dan disertai dengan penderitaan, teman. Itu nggak aneh gitu. Nah, itu yang paling dibenci oleh orang dunia dan orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan maksudnya orang bertuhan yang mengaku beragama, tapi sebenarnya tidak mengenal, tidak mengerti dengan benar akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Itu banyak teman-teman. Jadi cuma KTP saja, orang bilang agamanya KTP saja gitu. Nah, ini saya coba lanjut lagi di kitab 1 Petrus teman-teman, 1 Petrus pasalnya ke-7 sampai ke-8 teman-teman. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi teman-teman asal tahu aja, iblis itu setiap saat teman-teman, setiap saat itu akan
terus mendakwa kita gitu, supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Intinya gitu, iblis itu seperti itu teman. Nah cuman ini kembali lagi di ayat 7-nya, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan gitu, sebab Tuhan yang memelihara kita. Nah tinggal kita bisa nggak menyerahkan segala khawatir kita itu kepada Tuhan, sedangkan khawatir itu terus menerus didakwa, ditimbulkan oleh si iblis di dalam hati kita. Jadi selalu di dalam hati kita itu ada kekhawatiran terus teman-teman. Nah ini yang kita balik lagi butuh iman gitu. Kita bisa nggak menyerahkan gitu apa kekhawatiran itu kepada Tuhan dengan cara ya percaya akan janji-janji Tuhan. Kalau kita mau percaya janji Tuhan ya kita harus mengerti akan perintah dan peraturan Tuhan dan apa yang dijanjikan Tuhan, dan untuk apa gitu rancangan kehendak Tuhannya. Tanpa mengerti hal-hal seperti itu teman-teman, sulit teman-teman. Dan tidak cuma cukup mengerti firman Tuhan juga, tapi ya kembali lagi kita harus mampu gitu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk bisa benar-benar gitu ya mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan itu nggak mungkin. Begitupun juga dengan waktu melakukan firman Tuhan teman. Tanpa ada roh Tuhan tidak mungkin kita akan mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena semua pada dasarnya apa yang diperintahkan firman Tuhan bertentangan dengan apa yang dilakukan, diperintah dan berkata oleh dunia teman. Jadi benar-benar beda sekali teman. Dan juga yang tadi di ayat 8, si iblis itu tidak diem teman. Terus menerus akan ganggu kita, mendakwa kita bahwa oh nggak mungkin ini itu. Dan dia akan beri contoh. Ya contohnya orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan tadi. Dan kita akan jadi sengsara sekali teman-teman. Merasa jadi bodoh sekali, aneh, merasa jadi kayak tersisi gitu, terkucil ya seperti itu teman. Merasa gila gitu, nggak waras gitu. Ya memang seperti itu teman. Jadi firman Tuhan itu pasti dianggap bertentangan dengan dunia karena memang berbeda dengan apa yang Tuhan rancang kendaki dengan apa yang dunia rancang kendaki itu berbeda gitu. Kalau Tuhan itu kan pengennya bagaimana kita mendapatkan jadi keselamatan di akhirat yang kekal, mendapat damai sejahtera yang abadi di dalam surga, tinggal bersama Tuhan di rumah tetap di dalam surga. Pengennya seperti itu teman-teman. Sedangkan manusia atau orang yang dunia atau orang berkeyakinan atau bahkan iblis itu kan pengennya kan beda. Bagaimana mencapai target sukses duniawi, bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana bisa memenuhi nafsu-nafsu dunia dengan segala macam cara dihalalkan. Itu dunia seperti itu. Jadi bertentangan sekali teman-teman. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, ayat 7-8 itu 1 Petrus 5 ayat 7-8 itu melakukan firman bukanlah hal mudah karena semua bertentangan dengan apa yang dunia lakukan. Kita harus beriman percaya dengan serahkan segala kekhawatiran bahwa Tuhan yang pelihara kita dalam segala hal dan menyadari selalu ada dakwaan dari iblis. Jadi yang mesti selalu diingat itu ya iblis itu akan terus gitu ya memperkuat kekhawatiran kita. Ya ini yang kita mesti hati-hati gitu. Nah kalau kita teruskan di kitab 1 Petrus 5 ayat 9-10 teman-teman, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Nabi Isa atau firman Tuhan kepada kemuliaannya Tuhan Allah yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lama gitu. Jadi ini jelas di ayat 10 dinyatakan teman-teman bahwa memang waktu melakukan firman Tuhan itu ya ada konsekuensi permasalahan dan penderitaan. Tidak bisa menghindar dari itu teman. Justru bagaimana caranya istilahnya kita berpegang kepada Tuhan ya supaya yaitu Tuhannya bisa meneguhkan, bisa melengkapi, bisa meneguhkan, bisa menguatkan, mengokohkan kita gitu. Ya dari derita-derita yang Tuhan anggap itu kan tidak kekal penderitaannya. Kenapa sih nggak berani kita hadapi aja? Kalau dari versi Tuhan seperti itu teman-teman. Nah kalau saya bicara dari inspirasi saya 1 Petrus pasal 5 ayat 9-10, hanya lewat permasalahan dan penderitaan kita akan dapat, hanya lewat permasalahan dan penderitaan kita akan dapat kemuliaan yang dari Tuhan yang yakni keselamatan akhirat yang kekal dan damai sejahtera yang abadi serta tinggal bersama Tuhan dalam rumah tetap kita di dalam surga gitu. Nah, untuk semua ini kita butuh hadapi permasalahan dan penderitaan sebagai cara untuk melengkapi
dan meneguhkan serta menguatkan dan juga untuk mengokohkan jiwa dan roh kita. Jadi permasalahan itu kalau dari sisi rohani kadang-kadang dibutuhkan, teman-teman. Permasalahan ini dibutuhkan ya untuk bisa memperkuat katanya gitu. Kalau secara versi rohani begitu. Ya, permasalahan dan penderitaan itu dibutuhkan gitu. Ya agar kita bisa lebih melengkapi syarat-syarat untuk masuk dalam surga gitu. Ya untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kita butuh dilengkapi, kita butuh diteguhkan, kita butuh dikuatkan, kita juga butuh dikokohkan dengan cara ya tadi ya harus mengalami permasalahan dan penderitaan sehingga ya umumnya jiwa dan roh kita jadi kuat, teman-teman. Jiwa dan rohnya gitu. Kalau bicara rohani kan lebih dominan jiwa dan roh, bukan tubuh gitu. Karena tubuh itu kan akan menjadi tubuh yang baru di dalam surga gitu. Nah ini saya coba lanjutkan lagi di kitab 1 Petrus, teman-teman, pasal 5 ayat 11. Cuma satu aja gitu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhanlah, Tuhan Allah lah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin gitu. Nah kalau diinspirasi saya, teman-teman, 1 Petrus pasal 5 ayat 11. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa yang kekal selamanya, yang dipersembahkan dalam bentuk firman Tuhan yang kekal, dan roh Tuhan yang mendamping kita dalam dunia fana sampai kepada akhirat kekal. Nah ini bedanya kekekalan Tuhan itu seperti ini, teman-teman. Firman Tuhan yang kekal gitu, dari yang ada di dunia fana ini sampai ke alam kekal juga masih kepake. Alam kekal kan nggak ada batasnya, teman. Dan begitu pun juga roh Tuhan gitu. Roh Tuhan dengan Tuhan itu juga tidak ada akhirnya gitu. Ya akan kekal gitu, abadi dari mulai kita dilahirkan dunia ini sampai kita meninggal dunia, sampai bangkit masuk ke dalam akhirat gitu. Ya tetap yang namanya roh Tuhan dan firman Tuhan itu akan selalu menyertai kita, teman-teman. Jadi kembali lagi, teman-teman, pagi ini inti sharingnya itu kita adalah alat Tuhan untuk memimpin dan mengantar keluarga dan bawahan gitu. Untuk masuk ke dalam rancangan hendaknya gitu. Jadi jangan artikan bahwa kalau saya sebagai pengusaha lahir di dunia sekuler di marketplace gitu. Ya saya nggak bisa beranggapan bahwa saya ini hidup ya sebagai pengusaha harus bagaimana berjuang mati-matian mempertahankan usaha ini ya dan di take over, diwariskan kepada anak dan cucu saya gitu. Itu parameter dunia, teman-teman. Tapi kalau bicara parameter rohani, bukan itu, teman-teman. Sebenarnya kita mengelola usaha kita itu ya bagaimana untuk bisa gitu. Ya kita lewat usaha kita memimpin dan mengantar keluarga kita dan staf karyawan kita untuk bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tidak jauh-jauh ya keselamatan lagi, teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali kita sebagai pengusaha atau sebagai orang karir atau sebagai orang buruh, bahkan kalaupun sebagai mentor rohani atau rohaniawan atau apapun juga gitu. Ya Tuhan pengen supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Tapi kan tetap kita yang secara pribadi ini mesti bisa lebih dahulu mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, teman, sebagai awalnya konsumen firman kan gitu. Nah, tapi setelah kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sudah bisa menjadi alat Tuhan itu sebagai produsen dari firman-Nya Tuhan itu ya. Meskipun bentuknya karena kita ada di sekuler, ada di dunia marketplace gitu, ya di dunia sekuler kita tidak bisa mengajarkan teori rohani seperti mentor rohani atau rohaniawan ajarkan, teman-teman. Kita ini tidak memiliki talenta itu. Ya kita jelas Tuhan taruh di marketplace dan dunia sekuler sebagai pengusaha, orang karir dan buruh ya untuk bisa bersaksi gitu, bukan mengajar teori rohani tapi bersaksi akan kehidupan kita ya bersama Tuhan dan di dalam jalan firman Tuhan, teman-teman. Itu sebenarnya kuncinya itu. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, peluangnya lebih besar, teman-teman, untuk bisa mengaitkan lebih banyak orang gitu. Karena kita jelas ada keluarga kita yang tadi dikatakan kalau kita bisnisnya sukses, ya keluarga kita juga akan menilai kita bahwa kita ini hebat dari kacamata dunia sehingga mereka akan mendengarkan kita. Nah kita giring mereka, tuntun mereka, arahkan mereka untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang benar gitu. Bagaimana mencari keselamatan akhirat, bagaimana mencari damai sejahtera yang kekal, bagaimana tinggal bersama Tuhan dalam surga dengan cara yang melakukan firman Tuhan, teman. Nah ini yang kita bisa bantu Tuhan gitu, menjadi alat Tuhan menyelamatkan sesama kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.